teman-teman. Malam banget hari ini kita di jam 22.22 WIB. Wow, nomornya cantik, jamnya cantik. Jadi tadi harusnya jam 10 malam, kita agak telat 22 menit karena dokter Felixnya tadi lagi ada urgent banget, ada pasien rujukan gitu, pasien jantung. Nah, malam hari ini teman-teman aku mau ingetin kalau tinggal 3 hari lagi live kita akan berakhir. Aku mau sapa-sapa dulu yang belum tidur nih, ada hai Kak Ekta, hai Kak Surya, selamat malam. Belum tidur? Dan 3 hari nanti kita akan berakhir live maratonnya. Jadi aku mau kasih tahu tamu spesial malam hari ini adalah dia teman sekolah aku dulu. Jadi dulu kita sempat satu tim paduan suara gitu. Terus kita di salah satu organisasi satu tim juga di sekolah, dan kita sering banget ketemu berapa kali gitu ya kalau ada ke sekolah. Nah, dia adalah Dokter Felix Fernando Tanzil gitu ya. Sekarang udah jadi dokter, guys. Nah, terakhir ketemu itu di SMA. Gila kan ya, nanti kita akan ketemu di sini, nanti ngobrol sama Dokter Felix. Nah, kita akan ngobrolin soal infeksi menular seksual. Seru ya, malam-malam kita bahas ini. Jadi yang belum tidur boleh banget nih untuk nanti kayak ramein Instagram live kita malam hari ini. Oke deh, udah gak sabar mau lihat bagaimana Dokter Felix wajahnya. Aku juga udah gak sabar untuk ngobrol langsung sama Dokter Felix. Kalau kita undang dulu Dokter Felix. Jam segini mules, kenapa? Salah makan ya? Oke. Menunggu Dokter Felix menerima undangannya ya. Mana ya? Ini teman lama nih guys, jadi kita akan ngobrol. Agak ini ya, agak excited ya, karena kayak reuni gitu. Mana ya? Udah aku undang. Oke. Mungkin sambil nunggu Dokter Felix terima gitu ya teman-teman, boleh di-share dong ini live Instagramnya biar makin banyak yang tahu, karena gak kerasa kita tinggal 3 hari lagi nih Instagram live-nya guys. Dari 100 hari hampir selesai. Mana nih Dokter Felix-nya? Oke, hai, ini Dokter Felix-nya udah ada nih. Coba aku undang lagi nih, udah masuk. Oke, Dokter Felix aku udah undang, boleh diterima undangannya? Oke, coba lagi ya, nggak bisa gabung. Aku undang lagi. Oke, coba diterima lagi dok. Ini dia coba. Oke. Oke, bentar ya, lagi aku terima nih undangannya. Banget ya. Oke, hai Kak Budi. Aku lagi coba terima tapi kok lama banget ya. Bentar. Oke, sekarang aku terima. Wow, kenapa ini lama sekali tidak bisa diterima? Oke. Hai Kak Abdillah, selamat malam. Coba dokter aku undang, bentar ya, aku undang lagi coba ya, kita gantian. Ini aku undang lagi nih. Semoga bisa, soalnya tadi pas aku terima kok nggak ada respon gitu ya. Maksudnya keklik tapi nggak ada menghubungkan ke dokter Felix-nya. Hai Kak Novi. Semoga ini bisa nih, kita malam ini tinggal 4 episode terakhir. Ini termasuk episode keempat terakhir. Sama dokter Felix, kakak teman-teman semua boleh tanya-tanya nih seputar infeksi menular seksual. Oke, apakah bisa? Mungkin dokter Felix boleh dipastiin Instagramnya versinya udah terupdate apa belum. Kadang dia kalau belum diupdate nggak bisa nyambungin gitu loh. Nggak apa-apa, coba diupdate sebentar. Nanti kita sambil nunggu. Kayaknya pakai Instagramnya ya. Hai, Dokter Caesar, belum tidur. Mana ya? Nggak mau gitu loh. Dokter Felix boleh coba diupdate Instagramnya. Itu kayaknya karena ada yang belum diupdate deh versi Instagramnya. Jadi kita nggak bisa tersambung gitu loh. Nggak apa-apa nih, kita tungguin sampai ngobrol-ngobrol sama teman-teman.
Hai Kak Rohani. Hai Kak Gita. Udah terupdate ya? Kenapa ya? Apa ini? Ntar guys. Coba aku batalin. Aku udah undang lagi nih. Coba ya. Kok nggak bisa ya? Harusnya bisa sih. Nah, hai Felix. Oh, sorry agak malam ya. Wow. Boleh coba samain dulu apa posisinya. Terserah nih mau gimana angle-nya. Aku kayak gini. Dah, udah Hai Pak. Lik, long time no see. Iya, halo. Halo, wah ini teman lama guys. Jadi, aduh berasa ini ya nostalgia jadinya kalau kayak gini. Jadi tadi lihat-lihat foto SMA Lik, aku gitu kayak, ya ampun udah lama banget ternyata kita nggak ketemu sama teman-teman yang lain juga ya. Mungkin ada beberapa kayak kamu juga. Jadi, Dokter Felix gitu aku harus panggil malam hari ini gitu karena udah jadi dokter. Selamat datang Dokter Felix di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Jadi seperti yang aku bilang teman-teman Dokter Felix ini adalah tamu spesial karena di episode terakhir aku pingin undang orang-orang spesial, kenalan ataupun dokter-dokter yang berpengaruh di Instagram, di media sosial. Nah, malam ini adalah teman lama di SMA aku, namanya Dokter Felix Fernando Tanzil. Welcome. Thank Kita di you. sini nggak mau reunian ngobrolin masa-masa SMA ya, Lik ya. Kita di sini cuma mau ngobrol kesehatan karena kalau nostalgia kayaknya nggak cukup waktunya malam ini udah mau tidur dan Dokter Felix mungkin boleh kenalan dulu kesibukannya apa ini kayaknya masih di tempat praktek ya. Boleh dikasih tahu tadi ada apa kok bisa kita sampai semalam ini biar teman-teman tahu mungkin tadi kasusnya ada apa di sharing sedikit. Halo, saya Dr. Felix. Sekarang kerjaan tuh ngisi ngisi di praktek sendiri, praktek mandiri sama di klinik juga. Terus satu lagi kerja Hmm, di sebagai dokter MCU di Kimia Farma. Jadi memang tadi ada oke, kesibukan sedikit pas harus ngerujuk pasien, jadi ya udah. Jadi agak molor, agak mohon maaf ya. nggak apa-apa. Hmm. Oke, tadi tuh ada pasien jantung ya dok ya, Ya. yang harus dirujuk. Mm-mm. Gitu deh. Oke, ini berarti domisilinya Dokter Felix ada di Sumatera Selatan, bener Sumatera nggak? Selatan. Benar. Oke, ini uang kita guys, kalau kalian tahu gitu. Ini kalau pakai bahasa daerah bisa sih kita di sini. Cuman gimana ya, nggak usah ya, pakai bahasa Indonesia Agak aja. aneh ya nanti. Agak aneh ya. Jangan deh. Oke, Dokter Felix, ini seru banget malam hari ini. Saya tahu Dokter Felix capek banget. Tadi masih sempat di sini ya kita ngobrol bentar. Sebentar aja nih kita mau ngobrolin malam hari ini tentang infeksi menular seksual. Tadi udah banyak yang komen-komen nih sebelum Dokter Felix masuk. Oh Seru ya, banget. Nah, ini kan kayak apa ya? Judulnya tuh kayak wow. Kenapa nih? Pasti apakah karena pergaulan bebas? Apakah karena tidak memakai kontrasepsi? Banyak banget langsung hubungannya ke sana. Nah, sebelum ke betul. sana, kita mau make sure dulu. Ini sebenarnya infeksi menular seksual ini apa sih, Dok? Jadi infeksi menular seksual ini adalah penyakit yang berkaitan sama misalnya akibat hubungan seks bebas segala macam kan yang menyebabkan penularan melalui seksual gitu. Hmm, oke, berarti memang ini bisa terjadi pada seseorang karena hubungan seksual ya, berarti udah Betul, jelas ya betul. penyebabnya. Oke. Nah, ini kan kayaknya angkanya makin lama makin tinggi ya. Kita tahu maksudnya sekarang itu ya kalau mungkin ada datanya gitu ya kita bisa dapat pasti sekarang anak-anak usia yang udah muda-muda banget sudah Umurnya pernah pun gitu ya kalau di riset ya, melakukan hubungan betul, seksual. Nah, betul. nah Kadang-kadang pasien sebenarnya pun datang masih umur 16 tahun, udah datang dengan penyakit menular seksual gitu. oh Jadi oke. pada saat usia Nah, yang muda pun termasuk gimana? nah yang termasuk ke dalam infeksi menular seksual ini apa aja sih sebenarnya, Dok? Kalau penyakit menular seksual itu sebenarnya kita bagi tiga dulu ya sederhana lah ya. Oke, Jadi boleh ya. pertama itu yang ada di tubuhnya, yang kedua itu biasanya bentuknya ulkus, yang ketiga itu bentuknya vegetasi. Biasanya Oh, kita kita bagi tiga dulu seperti itu. Jadi kalau yang misalnya bentuknya duh tubuh itu ada bentuknya gonore atau IGNS, terus Trichomonas sama Candida. Itu jamur.
Nah, kalau misalnya yang bentuknya ulkus itu bisa arahnya ke ulkus mole atau sipilis, atau satu lagi tuh herpes genital. Kalau yang tonjolan vegetasi itu yang kita sebut tuh kondiloma acuminata atau istilahnya itu jengger ayam. Oke. Berarti ini untuk orang awam nih misalnya dok. Berarti apapun yang dikeluhkan di sekitar daerah kelamin itu ketika misalnya melakukan pemeriksaan itulah salah satu mungkin bisa menjadi diagnosisnya si infeksi menular seksual ini ya yang tadi Ya, betul, disebutkan bagian tadi. betul. Oke, biasanya keluhannya seperti apa sih dok? Kalau Sekarang kan dokter misal, tahu ya tadi ya, 19 tahun gitu. Penasaran deh saya. kalau misalkan ya nih, biasanya tuh pasien datang tuh datang kalau misalnya ada keluhan dengan tubuh ya. Biasanya itu pasiennya datang keluar cairan pada alat kelamin atau nyeri pada saat buang air kecil. Itu biasa keluhan utama yang paling sering muncul pada eh, penyakit IMS yang bentuknya tubuh sih. Jadi dua Dua itu tadi. yang keluar cairan dari alat kelamin atau keluar dari alat kelamin sama eh, nyeri pada saat BAK. Oke, oke. Nah, lanjut lagi. Tadi kan Dokter Felix udah cerita ini ada 3 bagiannya ya. Bener Hmm. sih, jamur, terus ulkus, sama tadi terakhir apa ya dok ya? Nah, Lupa. tonjolan atau vegetasi. Benjolan. Nah, boleh di-sharing secara singkat aja nggak? Jenis, misalnya keluhannya deh, nanti bentuknya seperti apa gitu, tiap-tiap Nah, bagiannya. misal kita bahas pertama dulu ya, kalau dari tubuh itu ada gonore kan. Kalau gonore itu biasanya tuh pasien sama sih sebenarnya keluarnya cairan gitu kan. Tapi yang menjadi pembeda nanti pada saat dilakukan pemeriksaan gram. Jadi pada saat dilakukan di bawah mikroskop itu kan ada pewarnaan gram. Dia kalau misalnya pada saat gonore itu ditemukan Diplococcus Diplococcus negatif intrasel. Nah, terus kalau misalkan pada Trichomonas ditemukan bakteri yang Trichomonas vaginalisnya itu tadi. Tapi kalau misalkan pada pemeriksaan yang eh, jamur, biasanya itu yang ditemukan itu eh, pseudohiva atau sel raginya. Kalau pewarnaan gram untuk bakterial vaginosis itu ada kluselnya. Jadi yang membedakan sebenarnya untuk nanti untuk ini dibagi-bagi lagi, nanti sebenarnya ada pemeriksaan penunjangnya sih. Tapi untuk keluhan kurang lebih sama semuanya. Cuma yang membedakan lagi misalkan nih pada saat pada pemeriksaan pada anamnesa lah ya. Pada Ya. anamnesa bisa ditemukan misalkan pada bakterial vaginosis itu khas baunya tuh kayak bau amis atau bau ikan atau orang Hmm. bilang itu fishy odor. Nah, itu yang khas pada bakteria vaginosis. Tapi kalau misalkan khasnya pada Trichomonas vaginalis, biasanya itu ada strawberry cervix. Itu cervixnya Hmm. berwarna merah gitu kan. Terus dengan duh Iya. tubuh itu berwarna hijau kekuningan. Nah, tapi kalau misalkan pada pewarna pada jamur, biasanya tuh ada kayak kalau orang bilang tuh cottage cheese. Jadi kayak potongan-potongan keju gitu. Oh, Nah, itu khasnya pada oh. jamur. Dan biasanya tuh pasiennya mengeluh gatel. Ya karena jamur tadi Ya, kali ya. betul. Mm-mm. Oke. Dok, berarti ini udah fix penyebabnya adalah karena mungkin itu ya, maksudnya kurang apa ya, mungkin apa sih penyebabnya? Apakah misalnya kemarin tuh saya sempat kayak ada yang bilang karena misalnya pasien-pasien yang homoseksual juga itu kadang bisa meningkatkan IMS ini, itu benar nggak sih Ya, kalau betul. gitu-gitu dok? Uh-uh. Jadi penyakit penyakit infeksi menular seksual ini sebenarnya banyak penyebabnya, termasuk penularan itu biasanya dari apa seks yang beresiko. Jadi tanpa menggunakan Betul. kondom. Terus biasanya atau istilahnya maaf main dengan PSK gitu kan atau misalkan dia itu mempunyai resiko misalnya berhubungan badan lebih dari satu orang dalam 1 bulan terakhir jadi lebih dari satu orang gitu itu termasuk seks yang beresiko sih. Oke, dok, dikit dok.
kan sebenarnya maksudnya itu kan alat reproduksi kita ya, itu juga salah satu alat yang maksudnya paling sering kita gunakan, buang air kecil gitu kan, maksudnya di sekitar itu ya, baik pria maupun wanita. Nah, biasanya resikonya itu nanti seperti apa kalau dibiarin? Karena banyak banget, pertama anak-anak muda tuh masih malu kalau udah Ya, ada gejalanya, ya kan? Yang kedua ya gitu betul. kan, dia ngebiarin karena mungkin kalau gatal gampang lah gitu, atau misalnya kalau belum mengganggu aktivitas masih dihajar gitu loh. Nah, resikonya biasanya apa kalau dibiarin, Dok? Biasanya tuh kalau misalnya pada perempuan kadang-kadang bisa jadi tuh pelvic inflammatory disease. Jadi kayak radang di pelviknya itu. Atau pada pria itu kadang-kadang bisa struktur uretra. Jadi uretranya itu tuh kayak kesumbat gitu loh. Akibat jaringan sikatrik yang membentuk di saluran uretranya. Berarti parahnya sampai segitu ya? Iya, betul. Dan itu menular ya? Maksudnya Eh, berarti kalau eh, satu orang terkena, dia betul. berhubungan seksual dengan orang lain, Betul. Jadi pasti ada temannya juga namanya kena. juga fenomena pingpong. Jadi misalkan nih, si A berhubungan badan dengan si B. Si A ini terkena penyakit menular seksual, akhirnya menular si B. Si B nanti misalnya tidak diobatin, tapi A-nya diobatin, nanti balik lagi ke A lagi gitu. Oke, oke. Karena mereka masih, maksudnya karena itu ya masih Bolak-balik tidak bolak. dua-duanya Betul. diselesaikan. Jadi kalau misalkan pada Oh, pasien yang terkena IMS, kedua pasangannya pun harus diobatin semua. oh, oke itu teman-teman ditahu. Oke, lagi dok. Tadi itu kan dokter sempat bilang ya. Sebenarnya saya udah beberapa tahu sih. Mungkin teman-teman nggak tahu kayak pemeriksaan gram itu gambaran kasarnya aja misalnya. Itu pemeriksaannya bentuknya seperti apa? Karena misalnya nih kalau anak di bawah umur, perlukah dia misalnya ketika periksa bawa wali atau sebenarnya boleh dirinya sendiri melakukan pemeriksaan tersebut atau nanti jenisnya gimana hasilnya kira-kira keluarnya berapa lama gitu untuk tahu. Kalau sebenarnya keluar sih kurang lebih 2 sampai 3 jam sebenarnya udah keluar karena pengambilan sampelnya pun diambil dari maaf cairan uretra yang di alat kelamin. Nah, jadi diambil sedikit cairannya terus ditaruh di bawah mikroskop terus diwarnain udah langsung kelihatan diplococcus gram negatifnya. Nah, kalau anak di bawah umur tadi, dok, berarti wajib itu nggak? Wajib bawa wali nggak? Kalau Takutnya tuh anak di anak bawah umur sebenarnya sendiri-sendiri nggak gitu. anak bawah umur sebenarnya nggak wajib sih buat bawa wali karena itu juga rahasia medis sih jadi terserah sebenarnya pasien tuh ya terserah mau bawa wali nggak bawa wali juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, selama dia bisa ini ya, apa namanya, kooperatif saat Ya dilakukan betul. konsultasi gitu Ya ya. betul. Jadi jelas pemeriksaan. Hmm. Oke, oke. Nah, sekarang misalnya ada nggak sih dok, misalnya dokter kan berpraktek nih, udah lumayan lama lah ya, maksudnya dari kemarin selesai sekolah gitu. Selama dokter berpraktek, itu kan termasuk di daerah Sumatera Selatan. Ada banyak nggak sih sebenarnya yang dokter temuin pasien-pasien yang dengan keluhan seperti IMS ini? Hmm, kalau di daerah sini sih selama berpraktek kurang lebih ada sekitar 8 pasien yang keluhannya Hmm, yang ditemuin di praktek ya. Kurang lebih marah tuh ya. sekitar 8 pasien lah. Tapi kurang lebih Oh, sih biasanya tuh cowok sih lebih banyak cowok. oke, oke. Nah, dokter sebelum kita ini masuk ke tanya jawab nih ada yang nanya satu orang pencegahannya di dok, bukan pencegahan sorry, penanganannya. Nah, Kalau ketika seseorang penanganan didiagnosis ini, kalau penanganan sih tergantung dari penyebab lagi ya. Kalau penyebabnya tadi kita kita bilang penyebabnya itu gonore, itu langsung tata laksana juga lah sama termasuk IGNS-nya. Jadi kita kasih double antibiotik yaitu cefixim 400 single dose sama azithromycin 1 gram. Jadi langsung langsung dihajar untuk dua penyakit sekaligus. Jadi kita nggak obatin gonore aja atau nggak kita nggak ngobatin IGNS aja. Tapi kalau misalkan untuk misalnya jamur, tadi penyebabnya jamur itu pakai fluconazole 1 kali 150 single dose atau pakai eh, apa nistatin yang 100.000 international unit itu masukin selama 7 hari di intravagina. Kalau misalkan penyebabnya bakterial vaginosis tadi atau Trichomonas vaginalis, pengobatannya pakai metronidazole, cuma dosisnya agak berbeda.
Kalau dosis yang bakterial vaginosis itu 2 kali 500 selama 7 hari. Tapi kalau misalkan dia bentuknya Trichomonas vaginalis, dia 3 kali 500 selama 7 hari. Oke, berarti tadi pengobatannya ada yang bentuk, maksudnya obat secara oral, ada juga yang langsung ini ya, yang Ya, tadi ya, tergantung penyebabnya berarti ya. iya betul. Oke. Nah, biasanya kalau untuk pasien-pasien gitu, pengobatannya ini kalau misalnya mereka rajin memang ya, rajin dan memang menjauhi larangannya gitu ya, dan Ya. melakukan sesuai instruksi yang dokter berikan, bisa sembuh nggak dok? Dan kalaupun bisa, kurun waktunya biasanya berapa itu? Biasanya kalau di terapi kurang lebih tuh dalam 2 sampai 3 hari biasanya langsung ada hasil. Jadi ada penyembuhan Perubahan. gitu. 2 sampai 3 hari Hmm. biasanya. Kadang-kadang dokter nggak mau repot, biasanya langsung diinjekin kanamisin buat pasien-pasien gonore Hmm. gitu kan. Jadi Hmm. langsung diinjekin dan berespon hasilnya tuh. Sekitar 3 harian udah oke, pasiennya udah gak ada keluhan lagi biasanya. Hmm. Oke, itu teman-teman bisa, maksudnya cepet kok kalau misalnya teman-teman mau langsung ditanganin. Oke deh, kita coba jawab dulu ya pertanyaan ini ya dok. Ada masuk Boleh, satu boleh. nih. Gini, dia IMS, tapi dia mungkin nanya kalau ciri-ciri IMS pada wanita itu apa aja ya dok. Terus dia tanya lagi, infeksinya jika terdeteksi itu harus gimana? Hmm, Kalau pada IMS pada wanita wanita, biasanya iya tuh biasanya kayak ciri keluhannya tuh biasanya keluar istilahnya maaf keputihan biasanya tuh. iya. Keputihan, terus berbau, terus nyeri pada saat buang air kecil, terus nyeri perut biasanya tuh. Pasien-pasien wanita tuh biasanya keluhannya seperti itu. Nah, Hmm, kalau misalkan infeksinya jika terdeteksi harus gimana? Jadi iya. tadi harus diobatin tergantung penyebabnya lagi. Jadi balik ke penyebabnya. Kalau memang penyebabnya bakteri, kita obatin sebagai bakteri. Kalau misalnya memang jamur, kita obatin sebagai jamur. Jadi tetap harus dianamnesa, terus lakukan pemeriksaan fisik, penunjang, baru kita laksana sesuai penyebab. Hmm. Oke, berarti mungkin tadi dia belum dengar ini ya ciri-cirinya tadi kalau ada terdeteksi pada wanita ya. Kurang lebih seperti itu ya, Ya, teman-teman lebih yang segitu. perempuan mungkin punya resikonya. Oke, Dok Felix ini satu lagi ya. Ada pertanyaannya tadi semoga menjawab ya Kak Rohani. Ini dari @ivana_ade. Dok Felix izin bertanya, gonore kadang susah dibedakan dengan infeksi lain. Apakah ada kriterianya? Nah, ini kadang iya Dok, ini banyak banget nih. Kalau gonore sebenarnya nggak susah sih dibedakan dengan infeksi lain. Em, Ciri itu khasnya bisa deh, dilihat, gonore sebenarnya ini. bisa langsung dilihat sih dari pemeriksaan penunjangnya. Jadi kalau misalkan pasien dengan duh tubuh biasanya langsung aja lihat pemeriksaan penunjangnya. Kalau di Prococcus gram negatif, jadi udah pasti dia gonore. Jadi sebenarnya nggak susah sebenarnya bedainnya. Kalau untuk dari gejala memang agak susah karena memang gejalanya tuh kayak memang keluar cairan dari alat kelamin gitu kan, cuma nyeri pada saat BAK. Tapi kalau dari pemeriksaan penunjang memang nggak susah dibedainnya. Kalau Oke. misalkan GNS kan ketemu chlamydia. Kalau misalkan tadi kalau misalkan untuk gonore di Prococcus gram negatifnya. Udah sih. Oke, berarti dia akan valid ketika sudah dilakukan pemeriksaan penunjang ya, Dok ya. Betul. Oke, langsung tahu kok. Oke deh, semoga menjawab ya Kak Ivana. Oke, Dokter Felix, ini udah mau jam 11 saya tahu, dokter capek banget. Nah, ini terakhir deh. Eh, apa ya, kita kan kadang nggak bisa batasin ya. Bahkan kemarin tuh saya sempat dengar beritanya gitu. Ternyata penggunaan masih banyak gitu ya orang yang tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Padahal tadi infeksinya ini peluangnya tinggi sekali kalau kita tidak menggunakan tersebut gitu. Apalagi kita nggak tahu nih pasangan kita siapa. Iya. Nah, kasih tahu dong dok tipsnya gitu. Ini kan sebenarnya angkanya udah tinggi banget. Iya. Tips kita itu gimana sih supaya kita juga mungkin kalau punya pasangan gitu ya yang udah punya istri, punya suami, supaya bisa juga cek ini aman nggak, oke nggak gitu. Jadi kalau misalkan tips nih ya, pertama kalau memang ada keluhan seperti tadi keluar keluar keputihan atau keluar cairan dari alat kelamin itu harus diperiksakan. Jadi benar-benar harus diperiksakan. Terus kalau misalkan eh, pada misalkan eh, pasiennya main dengan will atau pil gitu kan, sebisa mungkin tuh hubungan seks yang beresiko harus menggunakan kondom sebenarnya. Jadi benar-benar harus safe sebenarnya.
Terus kalau untuk yang lain sih hmm, paling untuk sekarang itu aja sih screening awalnya gitu kan. Untuk Screening, iya untuk perlu ya ternyata. pencegahannya Screening itu gitu. perlu nggak sih? Kalau untuk screening gitu berarti perlu nggak sih dok? Kalau Misalnya orang untuk nih yang mau belum screening, menikah gitu. kalau screening sih kalau memang ada keluhan lebih baik memang harus di screening dari awal, lebih awal gitu. Ya, oh, oke. Dok, ini ada satu pertanyaan terakhir Ya, boleh ya? Ini tadi nggak baru apa-apa, masuk pas kita lagi nggak ngobrolin apa-apa. dari Lydia Amzalah. Dok, kalau vestibular papiloma termasuk ESK nggak? Waduh, ini apa nih? Vestibular papiloma, vestibular papiloma sepertinya nggak masuk dari nggak masuk dari IMS. Hmm, IMS kan nggak termasuk IMS sih. Kalau misalnya vestibular papiloma, kalau kondiloma acuminata itu baru termasuk IMS. Vestibular papiloma itu apa dok? Yang nggak tahu nih. Itu di mana maksudnya di daerah mana di bagian tubuh? eh Biasanya tuh kalau misalkan vestibular papiloma tuh ada kayak apa ya istilah itu, kayak mungkin istilahnya kayak tumor lah, tumor jinak gitu di Oh, bagian oke. vulva. Vulva tuh atau bibir, bisa di bibir alat kelamin atau di mana gitu. Oh, I Oh, see. jadi Oke, oke, kalau oke. vestibular papiloma tuh biasanya nggak termasuk dari IMS. Ya. Tapi kalau misalkan kondiloma acuminata itu termasuk tadi. Jadi gitu. Bagiannya tadi Hmm, yang dibilang terakhir ya. iya. Oke deh, oke. Oke, tadi tipsnya kan udah disampaikan sama Dokter Felix ya, guys. Jadi sebenarnya dok terakhir bukan Iya, nggak nasihat apa-apa. sih, maksudnya kita berdua juga sama-sama belum apa ya belum berkeluarga, tapi Hmm. mungkin tips ini boleh dokter sampaikan ke teman-teman yang belum menikah, belum berkeluarga untuk lebih safety lagi dalam menjadi pasangan gitu. Gimana ya bilangnya? Silakan dok. Gimana, gimana, gimana? Kasih apa ya ujangan gitu loh dok, maksudnya ya untuk anak-anak yang belum menikah nih sekarang kan anak-anak remaja itu udah banyak banget ternyata yang terkena IMS gitu ya. Ya. Apa sih yang harus mereka ingat gitu ya daripada mereka rugi gitu kena IMS padahal masa Hmm. depannya masih jauh panjang. Jadi sebisa mungkin hubungan seks di luar nikah itu tidak dilakukan gitu loh. Kalau memang sudah dilakukan, ya istilahnya tuh harus safe gitu loh. Ya, Jadi benar-benar harus menggunakan pengaman gitu. Kalau misal memang apa ya, ya, kalau memang memang gimana ya, memang sudah melakukan gitu loh, harus harus pakai ya, ya. pengaman. Dan juga benar-benar harus aware sama diri kita. Memang kalau memang ada bergejala, ya udah langsung periksakan gitu loh. Soal kan misalkan nih pada pada kita melenceng sedikit lah ya. Ya. Pada pada kasus sipilis misalnya VDRL sama TPHA itu kan diperiksa. Nah, kadang-kadang VDRL sama TPHA ini itu serum serum sipilis yang bisa bertahan sampai dengan umur 20 tahun. Jadi pada 20 tahun ke depan kita tuh udah Baru ada dok cap gitu loh, ketahuan. bahwa kita tuh pernah menderita sipilis gitu loh. Oh, Jadi federal tuh bisa bertahan sampai 20 tahun. Jadi gitu oh, deh. Jadi kayak gitu harus ya. kalau mau mau ngelihat pasangan mungkin boleh cek VDRL atau TPH-nya. Jangan Enggak, jadi bercanda. tahu nih orang-orang nih jadi tuh teman-teman dikasih tahu tuh sama dokter Felix. Oke, ya intinya sebenarnya betul saya setuju sama yang Dokter Felix sampaikan ya segala apa ya berhubungan seksual sebelum nikah sebenarnya ya tidak dianjurkan tidak sama sekali begitu kan. Sekalipun misalnya dengan pasangan kita juga harus pastikan itu semua aman ya. Maksudnya kita juga pastikan kita juga sehat, pasangan kita juga sehat supaya tidak ada kerugian di pihak manapun gitu. Karena ini berhubung sama alat reproduksi kita guys. Oke deh. Dokter Felix, makasih banyak. Ini udah mau jam 11, kayaknya udah mau Oke, istirahat. thank Kita you. mungkin kapan-kapan boleh reunian lagi. Thank you Boleh. banget ya Dokter Felix Ya, thank udah you. menyempatkan waktunya. Kalau gitu teman-teman, saya dan Dokter Felix harus pamit. Kita besok ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Thank you Bye. Felix. Thank Bye. you. Bye.